Halo guys, kita berjumpa lagi. Salam Hari Kebangkitan Tuhan Yesus kepada kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan karena masih ada kesempatan untuk berbagi firman Tuhan kepada kita semua. Jadi pagi ini saya mau sharing kepada kita semua tentang kebangkitan Yesus. Jadi saya bagi nama sharing kita pagi ini adalah kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita. Nah, kawan-kawan semua, tanpa kebangkitan Yesus, tidak berartilah kematiannya di hari Jumat yang kita rayakan hari Jumat yang lalu. Firman Tuhan berkata anak manusia dibangkitkan di hari yang ketiga. Nah, hari ini adalah yang ketiga, karena itu kita hari ini merayakan hari kebangkitan Yesus. Nah, sebelum saya mau bercerita panjang kepada kita kawan-kawan, saya mau baca satu ayat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita masih hidup di dalam dosa. Nah kawan-kawan semua, kenapa saya kasih nama ini sharing kebangkitannya adalah kemenangan kita? Itu karena kemenangan yang terbesar yang kita peroleh adalah ketika kita dilepaskan dari ikatan dosa, dari ikatan cengkaman maut. Kawan-kawan semua, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 berkata setiap manusia telah melakukan dosa. Dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Nah, kawan-kawan semua, kita itu tidak mampu untuk melepaskan diri dari cengkaman itu, dari ikatan dosa itu. Jadi kita tidak dapat keluar dengan kekuatan kita sendiri. Karena itulah dengan kebangkitan Yesus dari kematian, itu yang membuatkan kita terlepas dari ikatan tersebut. Sehingga itulah saya cakap kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan kita. Nah, saya mau buat satu ilustrasi kawan-kawan supaya kamu paham apa maksud saya tentang kenapa kebangkitan itu adalah sebuah kemenangan. Karena bagi saya kebangkitan itulah suatu jaminan terhadap apa yang saya percaya, bahwa apa yang berlaku di kayu salib hari Jumat yang lalu kan itu begitu bermakna pada hari ini. Karena segala yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, mati sebagai korban menghapus dosa saya, itu tidak menjadi sia-sia karena dia bangkit mengalahkan maut pada hari ini. Nah, saya mau buat satu ilustrasi ungguan. Ini tali ini kita panggil pisang lanut ini kan. Jadi ini tali ini pada putus ini. Nah, jadi tali ini adalah gambaran dari dosa yang mengikat kita. Jadi itu beginilah kita diikat. Nah, kita diikat. Jadi kita tidak dapat keluar dari ikatan itu tanpa pertolongan seseorang. Macam mana sekalipun kita tidak akan dapat lari, tidak akan dapat buka ini ikatan. Cuma mau lari kan. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ikatan inilah yang Tuhan mau buka. Inilah yang mengikat kita benih, yaitu dosa, maut. Inilah yang mengikat kita itu. Waktu Yesus mati di kayu salib, inilah yang dia mau kasih putus, inilah yang dia mau kasih buka. Tapi ketika dia mati di kayu salib, sebelum kebangkitannya, maka ikatan ini belum terlepas. Amin. Setelah kebangkitan Yesus pada hari ini, maka ikatan ini terlepas. Itu begini. Ya, begitu. Haleluya. Paham kah itu? Ya kah? Begitulah. Terlepas sudah kita dari ikatan. Tiada sudah. Dosa tidak mengikat kita lagi. Maut tidak mengikat kita lagi. Karena itu saya bilang, kebangkitan itu kemenangan terbesar kita. Jadi saya tahu ada begitu banyak makna kebangkitan yang kita pelajari. Tapi inilah yang saya perlu kasih tahu kita semua, supaya jangan kita lupa bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah melepaskan kita dari ikatan dosa. Sebab itu firman Tuhan bilang begini, kita bukan hamba pada dosa lagi, tapi hamba kepada kebenaran. Kita tidak hidup pada kegelapan lagi, tapi hidup dengan kebenaran. Dulu kita itu di dalam gelap, sekarang di dalam terang. Karena apa? Kenapa yang dilakukan Yesus di hari kebangkitannya? Karena itu kenapa di hari kebangkitan kita merayakannya dengan penuh sorak-sorai,
Karena sudah begitu sekian lama kita hidup tercengkam oleh keinginan kedagingan, oleh dosa, oleh maut. Tapi puji Tuhan, karena di atas kemurahannya, di atas anugerahnya bagi kita, kita dilepaskan dari ikatan itu. Nah kawan-kawan semua, semuanya ini dilakukan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita dilepaskan dari ikatan dosa, barulah kita punya hubungan dengan Bapa di surga. Boleh kembali pulih. Kita boleh berbaik semula dengan Tuhan. Kita hanya layak di hadapan Tuhan hanya karena Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita hanya layak memanggil Tuhan ya Aba, ya Bapa. Itu karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, lalu bangkit di hari yang ketiga. Nah kawan-kawan semua, tanpa kebangkitan Yesus, tidak bermaknalah kematiannya. Dengan bangkitnya Yesus dari kematian, mengalahkan maut bagi kita, kematiannya itu sangat bermakna buat kita. Haleluya. Kristus mengalahkan maut supaya maut tidak lagi berkuasa atas kita. Karena itu kita berkata seperti firman Tuhan bilang, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Walaupun firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut, tetapi kita yang berdosa ini, kalau lain kali kita buat dosa lagi, maut tidak sengat lagi, maut tidak berkuasa lagi. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah mengalahkan maut untuk kita. Nah itu yang penting. Haleluya. Oke kawan-kawan semua, saya percaya kita semua diberkati walaupun begitu sederhana ini apa yang saya coba sampaikan, tapi saya coba sampaikan dengan cara yang orang bilang cakap bahasa pasar saja supaya kita boleh memahami isi hati Tuhan sebenarnya. Kita tidak perlukan kata-kata yang terlalu complicated, bilang orang putih kan, supaya kita lebih memahami kebangkitan Kristus adalah sebuah kemenangan untuk hidup kita. Kemenangan itu tidak akan dapat diambil oleh sesiapapun, oleh kuasa manapun. Ia milik kita sampai selama-lamanya, sehingga kita pulang ke rumah Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Oke guys, terima kasih karena kamu tunggu nih video sampai habis. Jadi kalau kamu rasa kamu diberkati, jangan kamu lupa share, kasih kawan-kawan kamu. Jangan kamu lupa subscribe saya. Dan jangan kamu lupa like dan komen. Oke guys,